Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, sidang salat Idul Adha, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju jalan yang lurus. Tema yang kami akan angkat insyaallah kami kasih judul At-taslimu ilallahi qadaran wa syar'an sababu toma'ninika wa sababu falahika fid dunya wal akhirah wa sababu halli mushkilatika fi dunyaka wa ukhraka. Tema yang saya angkat insyaallah adalah berjudul At-taslim ilallah, pasrah kepada Allah, nyerahkan urusanmu itu kepada Allah. Otomatis setelah akhdil asbab, mengambil sebab, kita pasrahkan urusan kita, perkara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu sebab tenangnya hatimu, salah satu sebab solusi dalam menghadapi masalah kamu. Taslim kepada Allah bisa berbentuk dua, qadaron wa syar'an, dengan takdir kauni, perbuatannya Allah. Allah berikan kepada kita ekonomi yang hancur, atau Allah takdirkan kepada kita sakit, atau Allah takdirkan kita mungkin salah satu dari kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memahami at-taslim ilallah adalah salah satu sebab hatimu akan tenang, hatimu akan bahagia, dan solusi dalam menghadapi kehidupan yang pandemi yang semisal ini. Judul ini saya ambil dari sebuah kisah asal usul dari adanya syariatul kurban, syariatul udhiyah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fabasyarnahu bighulamin halim. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berumur 86 tahun, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dan Qurtubi menyebutkan balagha umruhu sittan wa thamanina, telah nyampe umurnya Ibrahim alaihi salatu wassalam
86 tahun. Lam yurzaq lahu waladun, tidak diberi rezeki sebuah anak kepadanya. Maka dia pun berupaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai umur itu baru diberi rezeki oleh Allah anak. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak halim. Halim ini ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah Ismail, dan ada yang mengatakan dia adalah Ishak. Tapi yang paling arjah, halim beda dengan alim. Dalam ayat yang lain, fabasyarnahu bighulamin alim, itu adalah Ishak. Tapi ini fabasyarnahu bighulamin halim, dan konteksnya sesuai dengan keadaan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Maka halim bermakna kamilur ra'i, memiliki akal yang bagus, ra'yunya bagus, dan dia adalah penyabar. Kemudian lihat, falamma balagha ma'hu sa'ya, maka tatkala telah nyampe bersama Ismail as-sa'ya, ay kabura wa syabba, telah mencapai masa kedewasaan, sudah bisa diajak kemana-mana. Dan saat itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yuhibbuhu hubban, benar-benar mencintainya, anak yang dirindukannya, anak yang selalu yashtahi ilai wa yashtaqu ilai, anak yang selalu dia rindukan. Ternyata apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala uji. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka, wahai anakku. Beliau mengatakan ya bunai litalattuf. Dia tidak mengatakan ya waladi, tapi dia mengatakan ya bunai litarahum walitalattuf, menunjukkan Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan panggilan ya bunai, itu menunjukkan rasa cinta dan rasa kelembutan ada dalam hatinya, rasa kasih sayang, rasa rindu yang ada di dalam hatinya terucap dengan lisannya, ya bunayya, wahai putraku, sesungguhnya semalam telah datang kepadaku mimpi. Mimpi di sini ada khilaf lagi di antara mereka. Hal wa wahyun minallah, apakah mujarradur ra'yi, apakah itu hanya sekedar mimpi? Terlepas daripada itu, karena kita bukan di sini poinnya. Aku semalam telah bermimpi, dan ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyembelih kamu. Ada perintah untuk menyembelih kamu. Ketika dalam kondisi semisal ini, Allah Subhanahu wa taala uji. Inna hadza lahuwal bala'ul azim. Ini benar-benar ujian yang luar biasa. Ujian yang menimpa kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Laisa bima'qul, enggak masuk di akal. Bagaimana orang tua menyembelih anaknya? Dan dia sendiri yang menyembelih, bukan orang lain. Enggak masuk di akal. Enggak masuk di akal. Apakah ujian yang menimpa kepada kita melebihi ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang selalu kita bersedih hati, selalu kita berkeluh kesah? Apakah ujian yang menimpa kepada kita semisal Nabi Ayub alaihissalatu wassalam? Berapa tahun yang menimpa kepada Nabi Ayub alaihissalatu wassalam? Undur kita harus melihat ilaman asfala mink, kepada orang yang di bawah kamu. Itu adalah salah satu sebab Anda bisa bersyukur kepada Allah, menikmati kehidupan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan melihat ke atas. Kalau melihat ke atas, nggak akan bisa bersyukur kepada Allah dan menikmati apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian bagaimana jawaban Ismail alaihi salatu wassalam? Ya abati, pakai tak, ya abati, menunjukkan kasih sayangnya anak kepada sang bapak. Kelembutan pakai tak. Ya abati, if'al ma tu'mar, kerjakan aja apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah, engkau akan menjumpai aku minas sabirin,
Lihat diskusi antara orang tua dengan anak yang akan menghasilkan terlaksananya sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata setelahnya, lihat, falamma aslama, ini yang kita ambil titik poin di sini. Saya jadikan sebuah judul. Falamma aslama, maka tatkala keduanya setelah diskusi antara anak dengan bapak, lalu aslama, keduanya pasrah dan tunduk. Kalau memang perintahnya Allah, ya sudah. Ini adalah perintahnya Allah. Ini adalah perintahnya Allah. Ini adalah ketentuannya Allah. Qadaran wa syar'an. Secara takdir, andai kata hilang anak saya, itu adalah qadaran, dan wa syar'an, ini adalah perintahnya Allah. Apapun ini perintahnya, saya akan lakukan. Falamma aslama wa tallahu lil jabini. Kemudian tatkala keduanya wis pasrah, tunduk, wis nerimo, wis tak serahkan urusanku kepada Allah, lalu dia bersiap-siap mengambil pisau untuk diletakkan di pelipisnya, mau disembelih. Fanadainahu, lalu kami pun memanggil Jibril, kami pun Allah memanggil kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa nadainahu an ya Ibrahim, wa Ibrahim qasaddaqta ru'ya, kau telah benar-benar mewujudkan perintahku, engkau telah sukses di dalam menjalankan perintahku, engkau telah sukses di dalam memenuhi ujianku. Terakhir lihat, fanadaina bidzabhin azim, kami ganti dia. Fafadainahu bidzabhin azim, kami ganti dia. Inilah sukses, inilah. Perhatikan di situ. Aslama, kemudian ada solusi. Aslama, lalu ada solusi. Fafadainahu bidzabhin azim. Ini solusi. Solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ganti. Kami tebus dengan kambing yang besar. Maka istinbat ini menunjukkan antara aslama, pasrah dengan Allah, apa yang menjadi ketentuannya, baik itu syar'an wa qadaran, dan kita yakini pasti ada solusi, dan kita gabungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dengan bahasa ma'a, bersama, tidak nunggu nanti, bersamaan itu juga ada kemudahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang butuh kita kuatkan di situ adalah pasrahan kita kepada Allah. Tafwidul amr ilallah. Tafwidul amr ilallah. Dan tafwidul amri ilallah tidak mungkin kecuali harus terkandung sebuah kesabaran. Terkandung sebuah kesabaran. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, dan sabar menghadapi apa-apa yang telah diujikan kepadanya. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib menyebutkan, ketika seorang hamba memahami dengan prinsip-prinsip Islam berupa memasrahkan semuanya kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah, maka baliyah menjadi ata'an, musibah menjadi nikmah, menjadi anugerah, penyakit menjadi ketenangan dalam kehidupannya, sesuatu yang makruh, yang dibenci menjadi mahbuban, menjadi yang dibenci, menjadi yang dicintai. Hal yang menjadi thaqilan akan menjadi khafifan, akan menjadi ringan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa daya Anda untuk merubah takdir Allah? Apa kita bisa merubah takdirnya Allah? Apa kita bisa merubah apa yang menjadi ketentuannya Allah? Tidak akan bisa. Maka tidak ada daya, la haula wala quwata illa billah. Maka sikap orang yang berakal adalah menyerahkan semuanya kepada Allah, ma'as sabr, bersama sabar. Apa yang menjadi ketentuannya syar'an wa qadaran. Jamaah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita beribadah
baik ubudiyah di saat kita senang atau ubudiyah di saat kita tidak suka. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita beribadah kepada Allah ketika senang, tidak. Ketika kita susah, diuji oleh Allah, sakit, diuji oleh Allah, ada di antara kita yang dicabut oleh Allah, kita juga pun disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yuta'u, Allah itu ditaati fi kulli halin, bagaimanapun keadaannya. Akan tetapi manusia amat berbeda banget di dalam menjalankan ketaatan dia kepada Allah. Di saat dia senang, oke aja dia beribadah kepada Allah. Tapi di saat dia susah, apakah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal? Ibnu Qayyim mencontohkan dengan dua contoh. Contoh yang pertama, kita dikasih oleh Allah istri yang jelek dengan istri yang cantik. Ketika Anda mengumpulinya, apakah ubudiyah Anda kepada Allah sama atau berbeda? Di saat Anda beribadah kepada Allah dengan mengumpuli istri Anda yang cantik, kemudian di saat Anda mengumpuli istri Anda di saat istri Anda itu jelek banget, gemuk dan jelek, bagaimana cara ubudiyah Anda kepada Allah? Padahal dua keadaan ini sama-sama Anda disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua dicontohkan oleh beliau dengan wudu dengan air yang dingin di saat musim yang panas. Bagaimana rasanya? Anda nyaman dan enak. Yang kedua, di saat Anda wudu dengan air yang dingin di musim yang dingin, bagaimana keadaan Anda? Dua itu farqun bain. Kedua itu perkara yang amat berbeda banget. Dan Anda dituntut ubudiyah Anda kepada Allah. Dituntut Anda ubudiyah Anda kepada Allah bagaimana? Oleh karenanya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alaihissallahu bikafin abdah." Bukankah Allah itu cukup bagi Anda? Allah mengatakan abdah, menunjukkan ubudiyah Anda kepada Allah sesuai dengan kifayahnya Allah kepada kita. Kecukupan Allah kepada kita sesuai dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ubudiyah kita kepada Allah itu sebaik itu senang sama, baik itu susah kita sama-sama ubudiyah kepada Allah. Di saat susah bersabar dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Anda senang pasrah kepada Allah dan juga tunaikan apa yang menjadi kewajiban Anda. Maka kifayahnya Allah akan memberikan kecukupan kepada Anda sesuai dengan iman Anda dan ubudiyah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya kasih dua contoh untuk benar-benar tahqiqul manat dari taslim ilallah, pasrah kepada Allah adalah solusi dalam kehidupan Anda. Solusi dalam kehidupan Anda. Kita itu hamba, pasti nggak akan bisa mengelak. Karena kita itu hamba, kita itu marbub, yang diatur bukan yang mengatur. Maka nggak ada cara kecuali pasrahkan ke Allah. Ada dua contoh. Contoh yang pertama, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan Hajar di Batha'a Mekah, namanya Batha, itu adalah tempat yang sekitarnya itu adalah gunung. Dia termasuk bagian bawah. Berarti bentuknya begini. Jadi Batha itu di bagian dataran rendah sekitarnya adalah, dan benar, Mekah adalah dataran yang paling rendah, sekitarnya adalah gunung. Laisa fi zar'un wala ma'un wala ta'amun wala usratun. Hajar diletakkan di tempat itu tanpa ada air sedikit pun, tanpa ada makanan, tandus, tidak ada apa-apa di situ. Logikanya ini nggak wajar. Gimana Ibrahim ini meletakkan istri di tempat yang tidak ada keluarga, meletakkan di tempat yang tidak ada keluarga, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ada mahrum, ada gila. Ini perbuatan yang tidak pas secara akal. Logikanya bisa nggak makan bersama Ismail, masih kecil. Bagaimana minumnya, bagaimana makannya? Ini sama aja membunuh diri.
Sama aja bunuh diri ini. Tapi apakah Allah lebih apakah kita itu lebih sayang ke diri kita atau Allah lebih sayang kepada diri kita daripada diri kita ke kita? Tidak. Allah lebih sayang sama kita. Maka Hajar alaihi salatu wassalam bertanya kepada Ibrahim, ahadha amarakallahu bihadha, apakah ini perintahnya Allah? Wes gitu aja jawab pertanyaannya. Apakah ini perintahnya Allah wahai Ibrahim? Apakah ini perintahnya Allah? Jawabannya Ibrahim gak terlalu banyak jawab. Qala na'am. Iya, wis. Qala na'am, iya. Jawaban Hajar, jawaban yang penuh istislamin tamin, pasrah secara sempurna kepada Allah. Apa jawabannya? Lan yudayyi'ana. Pakai lan yang dalam ilmu bahasa itu berfaedah li ta'bid au lin nafi ma'al abad, selama-lamanya, atau penafian selama-lamanya, atau penafian yang itu jangkanya panjang. Dan ini adalah selama-lamanya. Lan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kepada kita. Lihat, pasti ada solusi. Kalau Allah takdirkan kepada kita sakit, atau di antara kita dicabut oleh Allah nyawa kita, atau pandemi ini membuat beberapa produk-produk kita atau rezeki kita menurun gratis, pasrahkan ke Allah. Ini kehendaknya Allah. Kalau kita memiliki keyakinan yang kuat semisal ini, dan ini sesuai dengan keyakinan, wallahu inda dhanni abdi, Allah itu di sisi prasangka hambanya. Karena kita selalu berprasangka kepada Allah, kita akan miskin, kita akan mati, kita akan begini. Itu prasangka kamu, sehingga Allah akan wujudkan sesuai dengan prasangka kamu. Wallahu inda dhanni abdi, Allah itu di sisi prasangka hambanya. Berprasangkalah kita kepada Allah, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam sama Hajar mengatakan apa? Lan yudayyi'ana, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Maka apa yang terjadi? Adalah Zam-Zam sampai sekarang. Keberkahan dari Ismail dan Hajar dan Ibrahim alaihissalatu wassalam, adanya Zam-Zam sampai sekarang pun tidak pernah akan habis dan membawa kepada keberkahan umat. Bahkan Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima suri bala. Air Zam-Zam itu adalah sesuai niatnya orang yang minum. Kalau niatnya untuk meminumnya adalah pengobatan, maka dia adalah obat. Maka kalau niat meminumnya adalah untuk kesembuhan, adalah kesembuhan. Kalau niatnya meminumnya meminta keberkahan dan doa kepada Allah, solusi akan diberikan solusinya. Itu Zam-Zam, berkeberkahan, Masya Allah. Maka ikhwanana barakallahu fiik, kita tingkatkan istislam kita kepada Allah. Kita serahkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa mengurusi diri kita. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astahis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi. Kita ya Allah, perbaiki diri kami ya Allah. Itu aja nggak bisa, memperbaiki diri kita aja nggak bisa. Wala takilni, kamu jangan serahkan sedikit pun urusanku kepada diriku ya Allah. Nggak bisa, serahkan ke Allah. Istislam kepada Allah. Kisah yang kedua, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kisah tentang wafatnya anak Abu Talhah. Lama mata ibnun li Abi Talhata, ketika telah mati seorang anak dari Abu Talhah. Qalat Ummu Sulaim, berkatalah Ummu Sulaim, la tuhaddisu an ibnihi Abi Talha an ibnihi Abi Talha. Kamu jangan cerita-cerita ke Abu Talha kalau datang perihal anaknya. Biarkan saya yang cerita.
Biarkan saya yang cerita. Lihat, Ummu Sulaim ketika ditinggal mati oleh anaknya meninggal, bagaimana sikapnya dia? Bagaimana sikapnya Ummu Sulaim di saat meninggal? Dan ini solusi. Dia pasrah kepada Allah perihal anaknya meninggal. Pasrah kepada Allah perihal anaknya meninggal. Dia serahkan urusan anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di situ. Falamma tatkala datang Abu Talha, maka a'addat lahu asya'an, dia siapkan makanan malam, wa tasanna'at, dan dia berdandan yang sebelumnya dia belum berdandan, yang sebelumnya dia tidak pernah berdandan demikian itu. Kemudian setelah diberi makan kenyang, kemudian wasyabi'at, kenyang minal asya, wasyabi'a minal asya, kenyang dari makanan dan kenyang dari berjima. Ummu Sulaim bertanya, ya Aba Talha, ma ra'yuka fi qaumin, apa pendapat anda tentang suatu kaum a'aruka ariyatan, mereka meminjamin kepada anda sebuah pinjaman, lalu mereka mengambil kembali pinjaman itu. Apa bagaimana? Kamu tolak atau kamu terima? Ya diberikanlah, namanya haknya dia. Lalu beliau mengatakan, anakmu sekarang ini adalah dipinjamin oleh Allah kepada kita dan sekarang diambil oleh Allah. Faghadhiba, Abu Talha marah-marah. Kenapa nggak kamu kasih tahu dari awal? Terusnya lama. Setelah itu marahnya wajar. Setelah marah reda. Falamma asbaha, ketika di waktu pagi setelah selesai sholat, maka dia pun lapor kepada Rasul alaihi salatu wasallam perihal cerita yang disampaikan oleh Ummu Sulaim tadi. Apa kata Rasulullah? Burika fi lailatikuma, lihat, semoga Allah memberkahi di malam kalian berdua. Berkah, solusi. Qala Sufyan rawil hadis, qala Sufyan qala wahadun minal ansar, berkata salah satu dari orang Ansar, faruzika lahu aulad, maka Ummu Sulaim itu diberi oleh Allah banyak anak, 9 anak. Faqara'ul Quran, mereka hafal Quran semuanya. Berarti kan keberkahan. Ketika ada ujian yang menimpa kepadanya, bukan dia tasakhut marah-marah, bukan dia mengandalkan kepada pikirannya, lalu dia bersandar kepada otaknya, bukan. Serahkan semua kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Pasti ada jalan keluarnya, pasti ada gantinya. Lihat ini Ummu Sulaim diganti oleh Allah satu diganti 9 anak, dan mereka menjadi anak-anak soleh semuanya, penghafal Quran semuanya. Oleh karenanya jamaah kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah berkahi kita semuanya. Musim-musim pandemi ini gini ini, serahkan urusan kita kepada Allah. Hidup matimu kepada Allah, bukan milikmu. Hidupmu dan matimu serahkan ke Allah, bukan milikmu. Bukan berarti dengan ini kita nggak mengambil sebab. Kita ini kita jangan dipahami kita itu nggak tawakal. Jangan dibahas kita nggak tawakal. Ma'akhdil asbab, setelah mengambil sebab, setelah sebab sudah Anda berikan, lalu ternyata takdirnya Allah, sudah pasrahkan urusanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan, ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dan semua yang ada di sekitar kita miliknya Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah. Pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu solusi ketenangan jiwamu, solusi hidupmu, solusi dalam menghadapi semua problem yang ada dalam dirimu. Serahkan ke Allah. Kita nggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Semoga khutbah ini bisa difahami, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan yang kuat kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk terus belajar ilmu agama sampai ajal datang kepada kita. Karena tidak ada amal yang paling afdal dari belajar ilmu, tidak ada amal yang paling mulia di sisi Allah dari belajar ilmu agama.
ilmu syar'i, peninggalannya Nabi, warisannya Nabi alaihi salatu wassalam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.